Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Di video kali ini saya akan membahas tentang kedudukan, perpindahan, dan jarak. Apa perbedaan ketiga ini? Yang pertama, kedudukan. Kedudukan yaitu letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap titik acuan. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan karena adanya perubahan waktu. Nah, perpindahan ini termasuk ke dalam besaran vektor, di mana besaran yang memiliki arah dan nilai. Jadi, di dalam ilmu fisika, suatu benda itu bergerak apabila mengalami perpindahan. Yang ketiga adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jarak ini termasuk ke dalam besaran skalar, di mana besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, untuk lebih memahami perbedaan antara kedudukan, perpindahan, dan jarak, mari kita bahas ke dalam bentuk soal. Nah, di sini saya mempunyai soal tentang jarak dan perpindahan. Soal yang pertama, Valisa bergerak ke timur sejauh 30 meter, kemudian belok ke utara sejauh 40 meter. Nah, hitunglah jarak dan perpindahan Valisa. Nah, di sini saya akan mencoba menggambar lintasan dari pergerakan Valisa. Jadi yang pertama, Valisa bergerak ke timur sejauh 30 meter. Nah, jadi kita gambarkan titik awalnya. Titik awalnya di sini. Jadi, Valisa bergerak ke timur sejauh 30 meter. Ke timur sejauh 30 meter. Kemudian, belok ke utara sejauh 40 meter. Jadi, belok ke utara sejauh 40 meter. Nah, di sini kita posisikan, ini adalah posisi awal, dan di sini posisi akhir. Nah, posisi awal dan posisi akhir. Jadi perpindahan itu dikatakan apabila digabungkan antara posisi awal ke posisi akhir ini. Jadi posisi awal dan posisi akhir. Jadi berbentuklah gambar segitiga. Nah, yang ditanya di sini adalah hitunglah jarak dan perpindahannya. Jadi sesuai dengan definisi dari jarak, yaitu panjang lintasan. Jadi panjang lintasan berarti panjang posisi awal sampai ke posisi akhir. Jadi panjang lintasannya bergerak ke timur dan bergerak lagi ke utara. Jadi jarak lintasan itu sama dengan, nah sini kita simbolkan saja, kita berandaikan bahwa di sini titik A, titik B, dan titik C. Jadi jarak lintasannya antara A ke B dan B ke C. Jadi AB ditambah BC. Jarak AB 30 meter ditambah BC 40 meter. Jadi sama dengan 70 meter. Jadi jaraknya sebesar 70 meter. Yang kedua, perpindahan. Nah, perpindahan ini kita lihat dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Sesuai dengan definisinya tadi, perpindahan itu adalah perubahan kedudukan. Jadi berubah dari posisi awal ke posisi akhir ini tadi. Jadi di sini terbentuk segitiga. Jadi kita ingin mencari di sini
perpindahannya. Berapa perpindahannya? Jadi kita pakai rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras yaitu akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 30 kuadrat 900 ditambah 1600 sama dengan 900 tambah 1600 sama dengan 2500. Jadi akar dari 2500 sama dengan 50. Jadi perpindahannya adalah sekitar 50 meter. Nah, inilah hasil dari jarak dan perpindahan valisa. Jadi jarak itu tadi adalah panjang lintasan. Jadi dari A ke B, B ke C. Sedangkan perpindahan perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Soal kedua. Naifa berjalan ke arah timur sejauh 20 meter. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 5 meter. Dan setelah itu, Naifa melanjutkan perjalanannya ke arah barat sejauh 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan Naifa. Jadi yang ditanya di sini adalah jarak dan perpindahan Naifa. Di sini saya akan mencoba menggambarkan lintasannya. Jadi yang pertama kita gambar terlebih dahulu titik awalnya. Titik awalnya di sini yaitu tandakan di sini. Jadi Naifa berjalan ke arah timur sejauh 20 meter. Jadi Naifa berjalan ke arah timur sejauh 20 meter. 20 meter. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 5 meter. Berbelok ke selatan sejauh 5 meter. 5 meter. Dan setelah itu Naifa melanjutkan perjalanannya ke arah barat sejauh 6 meter. 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan Naifa. Jadi di sini adalah posisi awal. Posisi awal. Dan di sini posisi akhir. Nah, posisi awal dan posisi akhir. Yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Jadi di sini adalah pertemuan posisi awal dan posisi akhirnya. Ini ditanya adalah jarak dan perpindahan. Jarak. Jadi jarak itu sama dengan panjang lintasan. Jadi panjang lintasan ini 20 ditambah 5 tambah 6 meter. Jadi 20 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 31 meter. Jadi jarak lintasannya adalah 31 meter. Jadi perpindahan jadi di sini kita buat konsep segitiga karena lebih mudah memahami dan mencari tentang perpindahan ini. Jadi kita buat di sini segitiga. Nah, yang ditanya adalah di sini perpindahannya. Berapa perpindahannya? Di jarak antara ini ke sini yaitu sebesar 5. Sedangkan jarak ini ke sini belum diketahui. Jadi kita lihat dulu jarak antara posisi awalnya ke sini adalah 20 meter, sedangkan di sini 6 meter. Jadi kita kurangkan saja 20 dikurang 6 yaitu 14. Jadi di sini 14. Nah, jadi perpindahan itu sama dengan akar 14 kuadrat ditambah 5 kuadrat.
sama dengan akar 14 kuadrat 196 ditambah 25 sama dengan akar dari 196 ditambah 25 sama dengan 221. Akar 221 sekitar 14,8 meter. Nah, inilah perpindahan dari pergerakan Naifa ini tadi. Soal yang ketiga. An-Nasya melakukan perjalanan ke rumah neneknya, dimulai dari titik A ke titik B 200 meter ke utara, ke titik C 100 meter ke arah barat, dan ke titik D 50 meter ke arah selatan. Dan kemudian berakhir di titik E 400 meter ke arah timur. Hitunglah besar perpindahan yang dialami An-Nasya. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu lintasannya. Jadi kita buat di sini titik awal. An-Nasya melakukan perjalanan ke rumah neneknya dimulai dari titik A, ke titik B 200 meter ke utara. Berarti ke utara 200 meter ke utara. 200 meter. A ke B. Ke titik C 100 meter ke arah barat. Jadi ke titik C 100 meter. 100 meter ke arah barat ke titik C. Ke titik D 50 meter ke arah selatan. Jadi 50 meter ke arah selatan. 50 meter. Jadi titik D. Dan kemudian berakhir di titik E 400 meter ke arah timur. Berakhir 400 meter ke arah timur. Jadi ke arah timur. Berakhir ke titik E 400 meter. Hitunglah besar perpindahannya. Jadi hitunglah besar perpindahannya. Jadi titik awalnya atau posisi awalnya adalah di sini, di titik A. Dan berakhir di titik E, di posisi akhir. Jadi perpindahan itu tadi adalah perubahan kedudukan. Jadi yang kita tanya yaitu yang di sini. Nah, berapa perpindahan An-Nasya bergerak dari titik A ke titik E? Jadi kita harus mengetahui dulu jarak antara A ke sini. Jadi kita andaikan di sini adalah P. Jadi kita cari terlebih dahulu jarak antara A ke P dan P ke E. A ke P dan P ke E. Jadi di sini telah diketahui, kita lihat panjang lintasan A ke B adalah 200. Berapakah panjang lintasan A ke P? Jadi di sini D ke C, kita lihat D ke C. Di sini ada D ke C 50. Jadi 200 berarti yang tersisa adalah 200 dikurang 50. Berarti A ke P itu sama dengan 200 dikurang 50. Jadi sama dengan 150 meter. Jadi antara A ke P 150 meter. Nah, berapa P ke E? P ke E. Nah, yang sudah ditanya di sini adalah D ke E. D ke E jaraknya 400 meter. Jadi berapakah P ke E? Jadi panjang lintasan antara D ke E 400 meter, sedangkan di sini sudah diketahui panjang lintasan antara B ke C itu adalah 100. Jadi yang belum digunakan adalah 400 dikurang 100. Jadi hasilnya adalah 400 dikurang 100. Jadi PE sama dengan 400 dikurang 100 sama dengan 300 meter.
Jadi antara P ke E sama dengan 300 meter. Nah, berapakah A ke E atau berapakah perpindahannya? Perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi tetap kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita tetap menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kita tetap menggunakan rumus Pythagoras. Jadi perpindahan sama dengan akar 150 kuadrat ditambah 300 kuadrat sama dengan akar 22.500 ditambah 90.000. Jadi sama dengan akar dari 22.500 ditambah 90.000 sama dengan 112.500. Jadi akar dari 112.500 kira-kira sebesar 335,4 meter. Nah, inilah perpindahan yang dialami oleh An-Nasya. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.